Jadi sebenarnya kembali lagi lokasi itu harus punya uniqueness, punya kekhususan gitu ya, sehingga orang tertarik datang ke sana. Memang banyak lebih ke Bali, kenapa? Karena di Bali itu juga ada kelestarian alam, budaya, istiadat, masyarakat mensupport gitu ya. Sementara kalau di Ancol lebih banyak ke arah korporasinya. Korporasinya jadi alamnya yang kita apa namanya kita lestarikan. Kalau tadi di gunung sebenarnya sama juga. Gunung itu kalau bisa seasri mungkin, sebaik mungkin. Saya pernah dapat cerita salah satu restoran yang ketika masa pandemi dia malah untung, Pak. Dulur Salembur Bayelsa Nagara, saat ini kita berada di kaki Gunung Salak ya, Bari. Iya. Tepatnya di Desa Ciherang. Desa Ciherang, Ciherang Tengah, nomor 99. Ya, Aslinya ini rumah biker ya. ya, rumah bikers. Disinilah tempat tinggalnya Pak Hari Sanjoyo. Beliau tuh basicnya teknologi, ya Pak, bankers. Terakhir beliau mengelola wisata ya, para wisata di Ancol. Di Ancol. Oh, dan beliau salah satu direktur di situ ya. Ya. Nah, saat ini kita ingin berbincang-bincang tentang pengelolaan wisata yang menarik namun tidak merusak alam gitu, Ya, Pari ya. betul. Pari, saya ucapkan terima kasih ini kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya mengenai wisata. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman di Amanat Gunung Sepuh nih, Pari nih. Insya Allah Pak, Insya Allah. Oke, Iya. Pari, bisa nggak diceritain basic Pak Hari dulu nih? Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu semua yang kemudian menonton acara ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kebetulan Pak Agus ini adalah senior saya, senior di BNI dulu, dan beliau adalah, saya tahu sepak terjangnya Pak Agus di SP, kemudian di pencinta alam, pencinta lingkungan gitu ya, suka naik gunung segala macam. Banyak aktivitas beliau yang termasuk jadi panutan saya gitu, terutama di masalah pemotoran gitu. Dan alhamdulillah dapat kehormatan dari senior saya untuk bisa bicara terkait dengan pengolahan pariwisata. Kebetulan saya 25 tahun di perbankan, sebenarnya basic saya di keuangan dan IT juga, sebentar di IT. Kemudian sempat terakhir jabatan pemimpin wilayah di salah satu bank gitu, pemerintah. Boleh disebut apa enggak? Oh, boleh aja, nggak masalah. Di Bank BNI, di kantor wilayah Padang. Saya punya membayi 3 provinsi, Sumbar, Riau, Kepri. Kemudian setahun di sana, kemudian diminta bergabung ke PT Pembangunan Jaya Ancol, Pak. Pembangunan Jaya Ancol ya. Jaya Ancol. Jadi direktur keuangan di sana gitu ya. Basis dari pengalaman saya di perbankan dan kemudian pindah ke pariwisata, paling nggak sedikit ada stats dari pariwisata itu Pak. Kira-kira tempat itu menjadi menarik seperti apa sih gitu ya. Gitu. Terus kemudian bagaimana kita mengolah dengan baik. Kalau pengalaman kami di Ancol selama 2,5 tahun di sana kurang lebih ya, memang tempat itu penting Pak, penting. Pertama, tempat itu penting. Yang kedua, customer kita. Yang ketiga, infrastruktur dan pelayanan customer. Jadi dari 4 itu yang saya coba sampaikan ya Pak ya. Pertama, tempat. Kalau tempat itu pengalaman saya memang harus punya keunikan, kekhasan gitu ya. Karena Ancol itu basicnya laut ya. Karena basicnya Ancol laut. Jadi Ancol dibilang mukanya Jakarta sebenarnya. Jakarta itu sebenarnya kota pesisir. Oke. Tapi karena selama ini kota ibu kota, jadi nggak terlihat bahwa pesisirnya. Bahwa dia itu pada sejarahnya sejarah pesisir. Iya, pesisir gitu ya. Kelapa itu ya. Jadi Ancol itu jadi pintu masuk sebenarnya wisata atau kota yang mewakili kota pesisir sebenarnya ada di Ancol. Di Pak. Ancol. Oke. Nah, jadi sebentar Pak, kalau misalnya di gunung pun gitu ya harusnya. Juga gitu, Pak. Jangan menghilangkan citranya itu ya. Iya. Jadi kalau di Ancol memang kita biarin Ancol itu tamparan pasir luas gitu ya, nggak pernah kita nggak ganggu Pak, malah kita buat lingkungan, lestarikan lingkungan Pak. Oh, tidak perlu dirubah sebenarnya nggak itu perlu ya. Pak.
Iya, iya. Cuma ditambah sedikit-sedikit apa keunikan sehingga akhirnya menambah daya tarik orang datang ke pantai gitu ya. Iya, iya. Karena iya. di Ancol tuh apa namanya pasirnya putih, dulu hitam tuh, sekarang kita bikin putih. Kemudian airnya juga kita coba apa namanya Dibersihkan lautnya dari ya. kotoran-kotoran itu ya. Kotor-kotoran dengan cara mekanisasi, artinya kita memang membersihkan kotoran apa sampah-sampah. Yang kedua melalui kelestarian lingkungan, seperti kita buat apa menanam karang hijau, Pak. Karang hijau malah itu ya di budidaya kerang hijau itu yang membuat air laut menjadi lebih bersih gitu, dan menyerap zat-zat beracun di dalam air itu. Di dalam air itu. itu. Saya nggak tahu persis, tapi kita buat kelestarian di sana seperti itu. Merkuri itu ya kalau Iya. sana. Oke. Mari, jadi sebenarnya inti pokok dari wisata, terutama yang bernuansa alam, ya, tidak boleh gitu, bukan tidak boleh ya, tidak usah kita mengganti ya suasana itu dengan suasana yang baru misalnya, tapi lebih memperindah ya di situ ya. Betul. Sama dengan di gunung juga begitu ya. Nah sekarang gini Bari, sebenarnya wisatawan lokal maupun luar ya, apa sih daya tariknya untuk datang ke daerah wisata di Indonesia nih, Fari? Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi, lokasi itu harus punya uniqueness, punya kekhususan gitu ya, sehingga orang tertarik datang ke sana. Kalau di Ancol itu berarti pantai gitu ya. Cuma kalau Ancol memang nggak sebenarnya, kalau dari sisi pantainya nggak sama Bali gitu, sama lah kurang lebih Pak ya. Tapi orang memang banyak lebih ke Bali. Kenapa? Karena di Bali itu juga ada kelestarian alam, budaya, istiadat, masyarakat mensupport gitu ya. Sementara kalau di Ancol lebih banyak ke arah korporasinya. Korporasinya ya. Korporasinya. Oke. Karena budaya di Jakarta nggak sekuat budaya Betawi ya. Kearifan lokalnya ya maksudnya. Tidak sekuat di Bali. Iya. Nah kita memang akhirnya banyak ke arah pantai dan kita support ininya, apa dari infrastrukturnya. Alamnya jadi Alamnya yang kita apa namanya, kita lestarikan. Kalau tadi di gunung sebenarnya sama juga. Gunung itu kalau bisa seasri mungkin, sebaik mungkin. Saya pernah dapat cerita salah satu restoran yang ketika masa pandemi dia malah untung, Pak. Malah untung. Dibilang, loh kenapa? Iya, karena orang datang ke restoran kami itu yang dilihat adalah suasananya. Ada hijaunya gitu ya. Jadi ada unsur air gitu, ada kolam, ada tanaman, ada itu yang ambience itu yang membangun orang untuk datang ke situ dan makan seperti kayak di rumah gitu ya. Jadi feel-nya itu harus dapat dulu. Tidak mindahin kota ke kampung. Tidak mindahin kota ke kampung, karena kalau mindahin ke kampung dari kota ke kampung, sebagus-bagusnya kampung juga nggak akan bisa kalah sama Jakarta deh. Iya. Ambience-nya gitu ya. Ambience-nya ya. Nah kalau saya sih punya pendapat Pak ya, mungkin bisa juga berbeda dengan orang lain. Kalau kita mau bangun suatu kota pariwisata di satu tempat, tempat pariwisata di satu tempat, itu area lokalnya diutamakan. Tetap harus diangkat ya. Jadi undang-undang juga loh sebenarnya menjadi sumber itu tuh. Keasliannya, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian tata kelolanya yang baik gitu ya. Infrastruktur yang baik itu sebenarnya udah cukup menunjang Pak. Kan di Jogja itu ada sebenarnya seperti contoh ada salah satu tempat kopi klotok lah misalnya. Kopi klotok, ya. Orang jauh-jauh ke kampung sana. Punya Mas Eko ya? Iya. Apa yang dicari di sana kan? Di tengah sawah lagi. Di tengah sawah, makan duduk di emperan tikar. Antri lagi itu ya? Antri di sebelahnya sawah gitu ya. Betul. Apa yang dicari di sana sih? Artinya ada sesuatu uniqueness yang nggak dimiliki orang lain. Misalnya dari makanannya. Lingkungannya, orang biasanya di kota makan di tempat ber-AC segala macam, dia duduk di pinggir sebelahnya sawah gitu. Itu kan membangun suasana tuh. Betul. Dan tanpa harus sawahnya itu jadiin ini. Jadi tembok di gitu. Tembok, di halaman gitu. Enggak. Di Ancol sendiri kita punya restoran nyiur, Pak. Itu tadinya tidak laku. Kenapa? Karena ternyata di restoran, di depannya restoran hasil di belakangnya laut, Pak. Iya. Tembok. Oh, jadi ketutup lautnya? Ketutup lautnya. Akhirnya kita naikin. Supaya kelihatan lautnya. Apa yang terjadi? Omset kita naik berlipat-lipat. Karena memang orang tujuannya kalau orang pengen ke Ancol pasti pengen lihat laut ya. Iya, betul. Pengen ke Kawah Putih, ke daerah sekitarnya pasti pengen lihat gunung gitu. Betul. Nggak sebaliknya ya? Nggak sebaliknya. Jadi kalau orang ke gunung, ya memang harus dapat suasana yang gunung, ya harus dapat. Iya. Karena jangan sampai begitu masuk bayangan ke gunung nih, wah berarti ada daerah dingin, banyak pohon gitu kan.
ada sesuatu yang khas di situ gitu ya. Terus datang ke sana tiba-tiba lu kok suasananya kayak di kota ya. Berubah gitu, Berubah gitu jadi ya. malah nggak aneh ya. Malah kalau bisa misal ada pohon-pohon besar gitu-gitu ya itu malah dibikin jadi misalnya jadi apa? Jadi bagian dari satu atraktifnya misal di situ. Betul. Saya pernah lihat ada orang yang bangun wisata yang dari pohon bambu semua keliling Iya, kan. Mainannya pohon bambu itu kan sebenarnya kan memang dia mau bangun suasana di situ. Sehingga orang cari Yang di situ. unik gitu ya. Yang uniknya di situ. Dari daerah itu Iya. ya. Terus yang kedua, customer mau datang kalau infrastrukturnya bagus. Infrastrukturnya misalnya WC-nya Ada gitu ya. WC-nya bersih. Bersih. Kalau di Ancol tuh boleh dibilang ya harga murah kan, affordable price, jadi harganya itu terjangkau, tapi experience-nya ada bintang 5. WC kita bagus sekali Pak. Betul. Bangunannya kita bikin juga unik, ada yang miring-miring karena miring gitu ya. Iya. Terus dalamnya bagus, kita jaga gitu ya. Iya. Sehingga Kebersihan orang- itu ya. Kebersihannya, karena saya bertanya sama temen sekarang kan ada namanya glamour camp Pak ya. Iya. Orang-orang yang Glamping lah ya orang itu yang ya. punya duit, nggak mau susah, tapi pengen di gunung gitu kan. Nah, itu segmen sendiri tuh. Iya. Mereka yang butuhkan mereka cuma satu sebenarnya, selain tenda segala macam ya. Itu WC-nya harus bagus, Bersih ya. harus bersih. Iya. Karena kalau itu nggak bagus, dia udah ilfeel duluan mungkin. Mungkin nggak sampai setengah hari mereka udah pulang gitu ya. Betul. Dan itu salah satu jadi bagian dari layanan kita, servis kita. Jadi memang harus kalau misal hutan, ya jangan hutannya ditebang-tebang. Iya, jangan pohon-pohonnya jangan ditebang-tebangin buat Jangan bikin ditebang-tebangin. nyaman, justru malah jadi kurang ini. Nah, jadi keasliannya kurang, orang juga akan nggak datang sana, uniknya nggak dapat, investnya nggak dapat. Seharusnya ngebangunnya itu orientasinya ke lingkungan itu ya, Lingkungan. tanpa harus merusak itu ya pohon-pohon. Sebenarnya kan banyak ahli-ahli landscape Pak ya. Dengan lingkungan ada dia bisa tahu, oh nanti dibikin bangun ini tanpa merusak lingkungan. tanpa merusak lingkungan, Iya. seperti saudara kita yang di Bali lah ya. Iya, kurang lebih seperti itu kan. Bahkan konturnya juga nggak dirubah Nggak dirubah sama dia. konturnya, nggak dipaksakan Harus rata gitu ya. Rata semua enggak Pak. Mereka Diikutin dibiarkan. sama dia ya. Dan ya memang ada landscape sekarang yang itu ya, yang bisa ke sana. yang bisa ya. gitu. Jadi kalau saya usul kalau memang mau membangun suatu lokasi memang ya mungkin harus ada orang yang landscape yang melihat tanpa merusak lingkungan. Harus bener-bener gitu ya. Benar, serius. Bener-bener Pak. Terus yang keduanya infrastrukturnya, yang ketiga masyarakatnya Pak. Masyarakat di Masyarakat situ. sekitar juga harus diberdayakan karena mereka itu jangan sampai kita bikin tempat lokasi yang kemudian Menggusur, masyarakat atau masyarakat di situ tidak diberdayakan tidak Pak. diberdayakan. Makanya jadi masalah sosial baru. Akhirnya jadi di masalah situ sosial baru, jadi mengganggu ini kita. Iya. Bahkan Ganggu. kita sebagai pemiliknya jadi nggak nyaman juga pasti Nyaman ya, juga, karena terganggu ya. Terganggu. Tapi kalau diberdayakan bisa kerjasama. Bisa kerjasama, misalnya ya mereka dikasih kesempatan untuk berjualan di sana gitu ya. Atau dia bisa mengelola parkir gitu. Ya. Artinya semua elemen pemuda, masyarakat yang ada tinggal di situ ikut menikmati keberadaan Tempat wisata wisata itu yang kita mau ya. bangun gitu. Apalagi alam ini kan warisan dari dulu diciptakan Tuhan untuk daerah-daerah situ ya. Iya. Jadi kalau tiba-tiba dirubah terus orang di sana tersingkir, naik banget kayaknya ya. Iya. Gitu, betul. Jadi memang dalam pengelolaan wisata pun tetap harus yang penting juga ya, kearifan lokal ya, dan memberdayakan masyarakat di situ ya, supaya ikut terlibat, makan lebih indah ya. Lebih indah. Betul. Saya tuh lihat tari kecak gitu ya, di apa nih yang banyak Di Bali. monyetnya itu ya, Iya. di Bali. Saya pikir itu hanya satu pemain aja, satu grup pemain aja. Ternyata itu dia banjar-banjar itu gantian Banyak-banyak ya. Ganti. Jadi gantian. Betul, jadi Pentas. lestari juga. Iya. Padahal harganya lumayan ya, mereka bisa hidup juga akhirnya ya. Betul. Nah itu alangkah indahnya kalau itu diterapkan di seluruh wilayah Indonesia gitu ya Pak. Saya yakin pasti di dalam istiadat kita tuh budaya-budaya kita masih ada yang bisa dieksplor Pak. Betul, saya yakin banget. Tarian Sunda misalnya, mungkin nggak banyak yang dieksplor atau dimodernisasi Pak, Betul. sehingga menjadi atraktif baru gitu. Betul. Kalau misalnya gunung gitu ya, mau kita bikin gunung itu wisatanya apa? Wisata magis apa gitu? Kayak gitu misalnya. Wisata spiritual bisa. Spiritual. Wisata Nah, spiritual, kalau wisata alam tuh wisata apa Iya, gitu. Banyak bisa. pilihan ya. Banyak pilihan, banyak segmen, tergantung dari kita mau seperti apa yang kita ciptakan. Jadi jangan sampai ngegusur situs, padahal itu tuh sebenarnya modal banget situs itu ya. Situs Pak itu Pak. Ya itu Jarang, Pak. Jangan sampai hilang. Itu nggak Pak. bakalan kita menciptakan situs satu hari
bisa satu belum tentu Pak. Betul. Tapi kalau yang ada harus digusur juga sayang banget gitu. Padahal itu modal kan sebenarnya untuk wisata juga ya. Dan sejarah Pak, anak cucu kita mungkin malah hilang Nah itu jejaknya dia. gitu ya. Jadi Bahwa kayak dulu pernah ada, mungkin ada kerajaan besar, ada tapak tilas apa di situ yang Jadi kita kehilangan kearifan kita sendiri ya, dan kepribadian kita di bidang budaya itu pasti hilang dengan itu. Ya akhirnya kita kayak zombie semua kan? iya betul. Nggak punya kepribadian kan di situ. Oke Pak Ari, sekarang gini Pak Ari, Bapak kan di korporasi ya, isinya korporasi lah itu. Gimana cara wisata ini korporasi itu bisa menunjang keaslian ya atau pelestarian alam dan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar situ Pak? Kalau ada dua sih, kalau korporasinya terjun di dalam bisnis wisata itu, dia punya sumber daya yang bisa dipakai untuk bisa tujuan tadi kelestarian alam, budaya masyarakat bisa jalan. Tapi kalau dia tidak dalam bisnis itu, kan sebenarnya di korporasi itu ada CSR Pak. Oh iya. Apapun itu, ya. kalau perusahaan mau profitnya mau sustainable, ya dia harus membangun lingkungan yang lebih baik itu, masyarakat dilibatkan, lingkungan dijaga segala macam. Dengan cara seperti itu, alam akan ini kan, akan istilahnya apa ya? Ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya gitu loh. Sehingga nggak usah takut rugi lah sebenarnya. Nggak rugi Pak, sebenarnya Pak. Ya. Nah, tapi kalau kita bisnis di situ, ya kita memang harus ada sedikit effort Pak. Memang nggak mudah. Mengelola wisata dari awal terutama gitu, di situ udah ada masyarakat, di situ udah ada tempat-tempat wisatanya, kemudian kita nggak memindahkan itu, nggak melihat ini lokal ini sebenarnya kearifannya apa sih, ini budayanya apa sih daerah itu gitu ya, ini cocoknya buat apa sih gitu ya. Karena kalau korporat itu biasanya cenderungnya Pak ya, profit. Oh iya benar, saya setuju, tapi ya profit tapi jangan rusak lah gitu lah. Nah gitu, karena tujuannya profit, akhirnya jadi kapitalis. Yang lain jadi kapitalis, yang lain yang lainnya nggak jadi prioritas. Betul. Jadi yang dipikir bagaimana dapat uang sebanyak-banyaknya, tapi lingkungan dicuekin gitu. Mau rusaknya mau banjir kan terserah gitu lah. Nah kalau kita yang memang pengen membuat uniqueness, menurut saya lingkungan itu yang dijaga. Yeah. Jadi kembali lagi kalau wisata tuh Pak, pasti bicaranya ada investasi di situ. Bicaranya berarti ada segmen yang kita kelola. Yeah. Kemudian harus bicara ada uniqueness-nya. Kemudian ada kearifan sosial lokal juga. Iya, kearifan lokal di situ ditumbuhkan karena jadi unik sebenarnya kan. Akhirnya dengan kayak gitu tuh insya Allah jadi tahan tuh bisnisnya Pak. Karena semua aspek gitu. Sama satu investasi ya. Tadi investasi udah ya. Investasi. Jadi sehingga akhirnya kita nggak membuang uang banyak untuk membuat sesuatu yang sebenarnya nggak ada ininya. Betul. Banyak nih, Wari ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Ini asik banget. Nanti saya undang ke daerah saya lah. Iya. Gunung Sepuh ya, supaya kita lihat gimana keindahan Gunung Sepuh dan daerah-daerah yang sudah di coupling lah.